Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa baladan amina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر اليهود أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين فإنك أنت العزيز القوي الجبار العزيز القهار آمين يا رب العالمين. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kajian kita tafsir surat Yunus. Terakhir kita sampai pada ayat 51. Sekarang kita lanjutkan ayat 52. Kita lanjutkan ayat 52. Tsumma qila lilladzina dhalamu dzuqu 'adzabal khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Kita bacakan dari As-Sa'di, tapi sebelumnya kita terjemahkan secara kosakata biar kita berlatih. Summa, kemudian, qila, dikatakan, lilladzina dzalamu, kepada orang-orang yang zalim, dzuqu, rasakanlah oleh kalian, adzabal khuldi, azab kekekalan, azab kelanggengan. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, dan tidaklah kalian dibalas kecuali sesuai apa yang kalian perbuat. Baik, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, tsumma qila lil ladzina dzalamu hina yuwaffawna a'maluhum yaumal qiyamah dzuqu 'adzabal khuldi ay al-'adzab alladzi takhluduna fihi wa la yafturu ankum sa'ah. Kemudian dikatakan kepada mereka orang-orang yang zalim ketika disempurnakan azab pada hari kiamat. Ayat yang sebelumnya azab yang bukan kiamat tetapi dibinasakan negeri mereka. Jadi azab ketika masih di dunia. Nah, ayat yang 52 ini adalah azab di hari kiamat. Summa, kemudian, qila, dikatakan, lilladzina dzalamu, kepada orang-orang yang zalim, kata Syekh As-Sa'di, ketika amalan-amalan mereka disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Dzuqu 'adzabal khuldi, apa yang dikatakan kepada mereka? Rasakan azab yang langgeng, azab yang abadi, yang tidak terjeda meskipun sesaat. Wala yafturu ankum sa'atan, yang tidak terjeda meskipun sesaat. Jadi sudah langgeng, abadi, dan tidak ada jedanya. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, tidaklah kalian diadab secara sempurna pada hari kiamat seperti ini kecuali sesuai dengan apa yang kalian perbuat, minal kufri, berupa kekufuran, wat takdzibi, pendustaan terhadap al-haq, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Kita bacakan tafsir dari Al-Wasit.
Wa qawluhu thumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun ta'kidun li taubihim wa ta'nibihim ba'da an nuzila bim al adzab. Dalam tafsir Al-Wasit disebutkan ini bentuk penegasan untuk menjelek-jelekan mereka, bentuk penegasan untuk menjadikan mereka semakin sakit, dihinakan sedemikian rupa. Jadi sudah diadab, adab sudah ditimpakan, kemudian dikatakan kepada mereka rasakan. Jadi untuk penegasan di dalam menjelek-jelekan mereka, rasakan. Posisinya lagi diadab, merasakan. Wa huwa ma'tufun ala lafzi qila al-muqaddar qabla lafzi al-an, ay qila lahum al-an amantum bi anna al-'adzab haqiqatun ba'da an kuntum bi tasta'jilun. Di dalam Al-Wasit disebutkan di sini ada pengertian yang diperkirakan setelah qila, summa qila, kemudian dikatakan ada pengertian yang diperkirakan al-muqaddar. Apa pengertian yang diperkirakan? Al-an. Kemudian dikatakan kepada orang-orang zalim ini, baru sekarang kalian beriman, sebelumnya kalian meragukan adanya azab dan kalian selalu meminta disegerakan. Sekarang kalian benar-benar merasakan apa yang selama itu kalian minta disegerakan. Baru tahu kalau ini beneran, rasakan, mampus lu, bahasa sini kan begitu. Jadi ada pengertian yang muqaddar, ada pengertian yang tersembunyi setelah qila, summa qila, kemudian dikatakan al-an, sekarang ketika mereka sudah ditimpakan adab, baru yakinkah adab itu beneran? Dari dulu minta disegerakan. Nah, tapi ini akhirat, dzuqu adzabal khuldi, rasakan adabnya adab kelanggengan. La yafturu ankum walau sa'ah, gak terjeda meskipun sesaat. Kemudian kalau kita perhatikan redaksinya memakai istifham. Hal itu kan apakah ya? Apakah itu kan menunjukkan interrogatif gitu ya, jadi pertanyaan atau istifham. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, kalau diterjemahkan semestinya apakah kalian dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Istifham di sini dimaknai linnafyi wal inkar, maka terjemahnya tadi sudah sesuai. Terjemahnya sudah sesuai. Hal yang sesungguhnya untuk kalimat interrogatif, untuk kalimat pertanyaan, tapi di sini maksudnya untuk pengingkaran, Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, dan tidaklah kalian dibalas kecuali sesuai apa yang kalian perbuat. Jadi pengingkaran atas yang kalian perbuat. Perbuatan kalian sedemikian rupa, maka itu perbuatan yang benar-benar diingkari, sehingga kalian diadab sedemikian rupa. Kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir, ada mirip-miripnya. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuldi ay yaumal qiyamah yuqalu lahum hadza. Jadi sama dengan tafsir As-Sa'di. Dikatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang zalim, dzuqu 'adzabal khuldi, rasakanlah adab kelanggengan, yang dimaksud adab di hari kiamat.
Dikatakan kepada mereka seperti ini tabkitan wa takrian, sebagai bentuk untuk menjelek-jelekan dan sebagai bentuk untuk menjadikan mereka semakin merasa menyesal. Semakin merasa menyesal, kemudian semakin direndahkan. Sudah nyata-nyata ditimpakan adab, kemudian dikatain mampus lu, rasakan. Kaqaulihi yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ibnu Katsir rahimahullah taala untuk mentafsirkan ayat ini, beliau menukil At-Tur, surat At-Tur 13 sampai 16, karena kebiasaannya Ibnu Katsir kalau kita perhatikan ketika membahas satu ayat menukil ayat-ayat yang lain yang terkait dengan tema yang sama. Nah, untuk mentafsirkan ayat ini kata Ibnu Katsir ini sama sebagaimana At-Tur ayat 13 sampai 16. Pada hari mereka digiring ke neraka jahanam, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang kalian dustakan. Apa sihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini sihir? Apakah ini sihir atau nyata? Kalian melihat ini sihir atau nyata? Selama itu ketika di dunia kalian mendustakan. Apa sihrun hadza? Ini sihirkah? Am antum la tubsirun, atau kalian tidak melihat? Ya gimana tidak melihat? Nyata-nyata azab sedang dirasakan kok, atau sedang digiring menuju neraka. Kemudian dikatakan pada mereka, islauha, masuk ke dalamnya, fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum, sama saja bagi kalian, sabar atau gak sabar, kalian akan dibalas sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Jadi dikatakan demikian biar bertambah semakin tersiksa, semakin menderita, semakin dijelek-jelekan dan seterusnya. Saya itu menggambarkan begini, sebuah fenomena di dunia, ada anak petakilan, sok kuat, nantang raksasa, ayo lawan aku, waniora. Ayo lawan aku. Raksasanya kemudian dengan bogemnya, ayo bilang lawan, ayo bilang lawan, ayo bilang lawan, ayo. Ayo bilang lawan, ayo gitu, sambil mukuli. Jadi semakin dia merasakan tersiksa, nyata-nyata sedang diantemin, kemudian sambil dikata-katain. Demikian di dalam tafsir Ibnu Katsir yang memperkuat atau menguatkan apa yang merupakan tafsir As-Sa'di. Ini azab di neraka dan dikata-katainnya demikian untuk semakin menjadikan mereka menyesal, menderita, semakin dijatuh-jatuhin atas apa yang mereka perbuat di dunia, nantang-nantang meminta disegerakan. Sekarang kita lanjutkan ayat 53. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizin. Wa yastambi'unaka, dan mereka meminta pengkabaran, kan naba'a yanba'u, memberitakan, surat An-Naba, surat berita, kan gitu.
Kalau wazannya alif sinta, nah ini yang belajar sorof murojaah. Kalau wazannya alif sinta, istanba'a yastanbi'u, maknanya litolab, meminta. Wa yastanbi'unaka, dan mereka meminta pengkabaran, meminta info kepadamu, yang dimaksud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakunhu, apakah hak huwa dia? Apakah hakun, hak huwa dia? Hakunhu, kul, katakan, jawab, na'am, na'am, ya, warabbi, demi Tuhanku, innahu lahaq, sesungguhnya dia benar-benar hak, wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak bisa melemahkan. Dia sungguh benar-benar hak, dan kalian tidak bisa melemahkan, tidak bisa menghindar, tidak bisa menepis. Nah, kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa yastanbi'unaka ahaqqun huwa, ay yastabiruka al-mukadzibun ala wajhi ta'annud wal inad la ala wajhi al-tabyin wa rasyad. Ahaqqun hu ay as-sahih hasyrul ibad wa ba'thuhum ba'da mautihim li yaumil mi'ad wa jazaa'ul ibad bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Mereka orang-orang para pendusta meminta berita, info kepada kamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi meminta info, meminta berita, meminta keterangan di sini bukan benar-benar meminta berbuat untuk mendapatkan hidayah, bukan. Tapi ala wajhi ta'annud wal inad. Tetapi memintanya dalam narasi meledek, menentang, bukan benar-benar meminta petunjuk, bukan. Sa'di mengatakan la wajib tabyin, bukan meminta keterangan yang sebenarnya, warasyad, bukan meminta agar diberi petunjuk oleh Nabi, bukan. Apa pertanyaannya? Ahakunhu, apakah benar dia? Apakah benar dia pengumpulan hamba nanti setelah dibangkitkan dari alam barzah, kemudian nanti akan dibalas sesuai dengan amalannya, yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Apakah benar dia? Apakah semuanya itu benar? Nabi disuruh menjawab, kul iya. Itu artinya na'am. Kul artinya na'am. Tetapi kita nggak bisa bilang di dalam percakapan kita fi to'am, nggak bisa. Harus mengatakan na'am. Fi to'am, ba'da ta'lim, fi to'am, habis kajian ada kue, na'am. Nggak bisa karena penggunaan itu bergandengan dengan kosam, dengan sumpah. Bergandengan dengan kosam, dengan sumpah. Dan dalam Al-Quran cuma tiga tempat saja. Yang pertama ini, kemudian ada dalam surat At-Taghabun, kemudian satu lagi ada dalam ayat yang lainnya. Cuma tiga tempat saja. Jadi nanti Pak Sarmin ditanya, ada makanan setelah talim? Enggak boleh. Naam, ya, bukan Kul wa rabbi. Kul, jawab, iya, wa rabbi, demi Tuhanku. Iya, demi Tuhanku semuanya benar. Sudah bersumpah, ya sudah bersumpah. Robbi kan di sini sumpah. Wawunya wawu kosam di sini. Ini wawunya bukan wawu dan. Wawunya wawu kosam. Kul, katakanlah, iya, warabbi, demi Tuhanku. Sudah begitu ditegaskan lagi, innahu, sesungguhnya dia, la hakun, la benar-benar, hakun, hak. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak bisa melemahkan, kalian gak bisa menghindar, kalian gak bisa menepis, benar-benar hak. Kita sekarang bacakan dari Al-Wasit.
inna haula'i ad-dallin yatlubuna minka ayyuhar rasul al-karim ala sabili tahakkum wal istiza an tuhbirahum an hadzal adab alladhi tawatta'ahum bihi ahwa waqi' bihim ala sabil haqiqah am wa ghairu waqi' walakinaka tuhaddithum anhu ala sabil irhab wat tahdid. Orang-orang yang tersesat mereka meminta kepada kamu, yang dimaksud meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi permintaannya mengejek, sebagaimana dalam As-Sa'di tadi, permintaannya dengan narasi mengejek, bukan benar-benar meminta penjelasan. Agar kamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada mereka yang selama ini kamu ancam-ancamkan, itu benar kamu mengancam yang nantinya akan terjadi, atau semacam gertak sambal saja biar kita takut, padahal nggak akan terjadi, tapi kamu ngancam, jadi gertak sambal saja. Maka Nabi disuruh menjawab, kul i wa rabbi innahu lahaq, katakanlah iya wa rabbi, demi Tuhanku, innahu lahaq, sesungguhnya dia benar-benar hak, wa ma antum bimu'jizin, kalian tidak bisa melemahkannya, menghindarinya, menebisnya, tidak bisa, karena benar-benar hak, benar-benar terjadi. Tadi sudah kita sampaikan huruf i, ya, i harful jawab wa tasdik bimakna na'am. Ini haraf untuk menjawab, artinya na'am. Ila annahu la yusta'malu illa ma'al qasam, tetapi penggunaannya bergandengan dengan qasam, dengan huruf sumpah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan semacam ini hanya ada 3 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Saba ayat 3. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi, tapi tidak dengan i, tapi maknanya sama, dijawab iya kemudian bersumpah. Orang-orang kafir mengatakan la ta'tina as-sa'ah, kiamat tidak akan datang kepada kita. Muhammad cuma ngancam-ngancam doang, gertak-gertak sambel, cuma nakut-nakuti saja. La ta'tina sa'ah, kata orang-orang kafir, gak akan datang itu kiamat kepada kita. Qul bala wa rabbi, itu kan sama dengan yang di sini, i wa rabbi, tapi di sini bala wa rabbi, ya demi Tuhanku, la ta'tiyannakum, kiamat benar-benar akan datang kepada kalian. Ini yang kedua. Kalau yang pertama kan ini surat Yunus, ini yang kedua ada di surat Saba. Yang ketiga ada dalam surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun. Orang-orang kafir mengira mereka tidak akan pernah dibangkitkan, mati ya mati sudah, mati ya mati, kehidupan ya ini kehidupan, silih berganti, orang hidup mati, orang hidup mati, orang hidup mati, ya mati ya ini mati sudah, nggak ada kematian lagi. Maka Nabi disuruh menjawab, kul bala wa rabbi, ya demi Tuhanku, latub'atsun, kalian benar-benar akan dibangkitkan, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Jadi mereka orang-orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam suka meledek nabinya, suka melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabar meresponnya sampai Nabi benar-benar merespon dengan bersumpah, kul i wa rabbi, iya demi Tuhanku, itu benar-benar akan terjadi dan kalian nggak bisa menepis, nggak bisa melemahkan.
Kemudian sekarang ayat 54. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa sarrun nadamata lamma ra'awul adzab wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi, walau dan kalau anna bahwasanya likulli nafsin zalamat pada setiap jiwa yang berbuat zalim ma fil ardi apa yang ada di bumi laftadat bi niscaya dia akan menebus dengannya. Wasarun nadamata diterjemahkan menyembunyikan. Wasarun nadamata dan mereka menyembunyikan penyesalan. Lama ra'awul adzab ketika mereka melihat azab. Wa qudiya dan diputuskan bainahum di antara mereka bil qisti dengan adil wa hum la yudlamun dan mereka tidak dizalimi. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan wa idza kanatil qiyamah law anna likulli nafsin zalamat bil kufri wal ma'asi jami'u ma fil ardi min dhahab wa fidda wa ghairihima lataftadiya bihi min adabillah laftadat bihi walamma nafa'aha dzalika. Pada hari kiamat nanti sekiranya setiap orang yang berbuat zalim dengan kekufuran, maksiat dan semacamnya memiliki apapun yang dimiliki berupa emas, perak dan yang lain-lainnya, niscaya akan dijadikan untuk menebus dari azab Allah yang ditimpakan kepada mereka. Walamma nafa'aha bihi, tetapi tidak ada manfaatnya. Ini sekiranya, kan nyata-nyata tidak ada di akhirat, tetapi Allah menginformasikan saking dahsyatnya azab. Kemudian misalnya mereka memiliki emas sepenuh bumi, perak sepenuh bumi, kekayaan sepenuh bumi, sedan sepenuh bumi, kolam renang segede bumi, akan dijadikan tebus biar bisa lepas dari azab. Sekiranya mereka memiliki, akan dijadikan tebusan biar tidak diazab, saking dahsyatnya azab. Tetapi seandainya itu ada, sudah tidak ada manfaat. Akhirat itu darul jaza, negeri balasan, bukan darul bala, bukan negeri ujian. Ujian ya sekarang, ujian ya sekarang. Kalau mau menebus kesalahan karena kita telah berbuat dosa, maka kita tebus biar tidak berdampak pada azab. Kita berinfak, di mana infak-infak yang kita lakukan berpahala yang nantinya menutupi kesalahan, sebagaimana Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah suatu keburukan dengan kebaikan. Tadi berbuat salah, sedekah, semoga sedekah ini pahalanya menutupi kesalahan tadi. Kemudian tergelincir berbuat dosa, ya Allah, sedekah. Nanti sedekah tersebut menutupi kesalahan-kesalahan. Itu ketika masih di dunia. Darul bala, negeri ujian. Akhirat bukan darul bala lagi, sudah darul jaza, balasan. Sehingga Allah berfirman, sekiranya mereka memiliki
emas sepenuh bumi dan apapun yang dimiliki di bumi, sia-sia, gak ada artinya. Para jamaah rahimakumullah, sekalian kita sampaikan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya orang ketika dalam proses bertobat dari suatu dosa, amalan terbaik yang mendampingi adalah sedekah. Berbuat salah, ya Allah berbuat salah, kemudian bertobat dan berharap tobatnya diterima, dosanya dihapus, kemudian dia berbuat kebaikan, yang terbaik adalah sedekah. Dan kalau nggak salah Syekh bin Baz, yang dinukil adalah surat Al-Baqarah ayat 271 yang merupakan penjelasan tadi, amalan kebaikan yang terbaik untuk mendampingi orang bertobat, untuk mendampingi orang ketika bertobat adalah sedekah. In tubdus shadaqati fa ni'mahi, jika kalian menampakkan, memperlihatkan sedekah itu baik. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, itu lebih baik. Memperlihatkan sedekah baik, menyembunyikannya kemudian memberikannya kepada orang fakir lebih baik. Kelanjutannya yang merupakan pembahasan kita, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan niscaya sedekah tersebut akan menggugurkan kesalahan-kesalahan dari kalian, sehingga amalan yang terbaik di dalam mendampingi orang ketika bertobat adalah sedekah. Tapi ini bermanfaatnya ketika di dunia, darul bala, akhirat enggak bermanfaat karena sudah darul jaza, balasan. Makanya Allah berfirman, kalaulah jiwa yang berbuat kedzaliman pada hari kiamat nanti memiliki apapun yang ada di bumi, pasti akan dikeluarkan untuk menebus adab Allah. Lebih baik gak punya apa-apa, udah yang terpenting jangan diadab, pasti akan berbuat begitu. Tapi ya gak manfaat dan tidak akan terjadi karena gak ada di sana tebusan, gak ada. Kemudian lebih lanjut di dalam tafsir As-Sa'di, wa asarru an-nadamata, wa asarru ay alladzina dzalamu an-nadamata lamarul adzab nadamu ala ma qaddamu wala tahina manas. Orang-orang berbuat zalim menyembunyikan penyesalannya atas apa yang diperbuatnya dahulu. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir As-Sa'di. Orang yang berbuat zalim di dunia, kesyirikan, kekufuran dan yang lainnya, asarun nadamah, menyembunyikan penyesalannya ketika melihat azab. Wa qudiya bainahum bil qisti, dan diputuskan di antara mereka dengan adil, wa hum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Tidak akan ditambah-tambah balasan padahal dosanya hanya sekian, kemudian balasannya melampaui, tidak akan. Ketika dosanya 7, ya balasannya 7. Ketika dosanya 8, balasnya 8. Dan mereka tidak akan diadab atas sesuatu yang mereka tidak berbuat daripada dosa. Wahum la yudlamun. Jadi benar-benar yang mereka perbuat itu yang Allah balas. Wahum la yudlamun, mereka tidak dizalimi. Dalam tafsir Al-Baghawi, wa asarru, kalau dalam As-Sa'di tadi menyembunyikan, sesuai dengan yang terjemahan tadi, wa asarru menyembunyikan. Tapi dalam tafsir Al-Baghawi, wa asarru azharu,
memperlihatkan. Wa asarru an-nadamata, memperlihatkan penyesalan. Li'annahu laysa dzalikal yaum yauma tasabbur wa tasannu'. Jadi wasaru justru artinya memperlihatkan, dan mereka memperlihatkan penyesalan. Karena pada hari itu bukanlah hari kesabaran dan hari pura-pura, nggak ada kesabaran, nggak ada pura-pura. Kalau di dunia masih ada, ya ditahan-tahan, sabar, ya habis pura-pura, nggak ada masalah. Di dunia bisa begitu. Di akhirat nggak ada tasabbur, nggak ada tasannu'. Maka benar-benar ketika mereka melihat adab, maka mereka memperlihatkan penyesalannya. Ini Baghawi berbeda dengan As-Sa'di. Kemudian ada yang mengatakan yang lainnya, yang dimaksud wa asarru akhfau ay afa'aru asa an-nadamah minad du'afa. Jadi orang-orang zalim yang menyembunyikan penyesalan di sini orang zalim ru'asa, para sesepuhnya, para dedengkotnya. Jadi yang dimaksud menyembunyikan penyesalan adalah para dedengkotnya, menyembunyikan penyesalan di hadapan orang-orang yang mengikutinya, di hadapan orang-orang yang mengikutinya, tertunduk lesu, tertunduk rendah, hina, dina di hadapan orang-orang yang mereka ajak-ajak yang pada mengikutinya, maka menyembunyikan penyesalan. Jadi yang menyembunyikan di sini ar-ru'asa. Ada yang mentafsirkan demikian. Di dalam tafsir Al-Wasit disebutkan wa asarru an-nadamata. Tadi ada yang mentafsirkan menyembunyikan, mereka menyembunyikan penyesalan ketika melihat azab. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang dimaksud menyembunyikan itu nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal penyesalan ketika melihat azab. Ada yang mentafsirkan bukan menyembunyikan, justru memperlihatkan. Karena ketika itu nggak bisa tasabbur, nggak bisa tasannu, nggak bisa bersabar, menahan-nahan, nggak bisa tasannu, membikin-bikin seakan-akan nggak masalah, seakan-akan nggak apa-apa, nggak bisa. Jadi wasaru ditafsirkan dengan justru memperlihatkan penyesalan. Al-Baghawi. Ada yang mentafsirkan wasaru menyembunyikan penyesalan, tapi yang menyembunyikan adalah ru'asa, para dedengkotnya, menyembunyikan penyesalan di hadapan ad-du'afa, orang-orang lemah yang ditipu ketika di dunia, yang mereka jadi pengikut, maka mereka nggak bisa ngapa-ngapain, jadi menyembunyikan pada dirinya sendiri dengan diadab sedemikian rupa di hadapan du'afa, orang-orang yang mereka tipu, yang mereka ajak-ajak, yang orang-orang lemah. Nah sekarang ada tafsir yang lainnya, wa asarru an-nadamata lamma ra'ul adab bayanun bayanun lima intabahum min hasaratin inda masyahadihim li ahwalil adab al-mu'adda lahum. Jadi wa asarun nadamata yang diterjemahkan tadi, mereka menyembunyikan penyesalan ketika melihat azab, adalah penjelasan tentang terbelalaknya mereka karena merasa sangat rugi, sangat menyesal begitu menyaksikan azab. Jadi wasarun nadamata, tersadarnya mereka, terbelalaknya mereka betapa selama ini yang dilakukan di dunia adalah keliru, adalah kesalahan, sehingga tersadarkan, terbelalak, tersadarkan ketika melihat azab. Ini ada tafsir demikian, yang mana Allah a'lam intinya menggambarkan dahsyatnya azab begitu. Yang mana wasarru, yang jelas
adalah menunjukkan dahsyatnya azab, baik yang mentafsirkan dengan menyembunyikan atau mentafsirkan dengan memperlihatkan. Yang jelas maknanya adalah dahsyatnya azab ketika itu. Kemudian para jamaah rahimakumullah, tadabbur dari ayat 54 ini kita harus bisa benar-benar merasakan penyesalan yang sangat luar biasa di akhirat nanti, sampai Allah menginformasikan sekiranya mereka memiliki segala apapun yang dimilikinya akan dikeluarkan semuanya untuk nebus. Apapun yang dimilikinya sekiranya ada akan dikeluarkan semuanya sebagai tebusan karena saking dahsyatnya azab. Tapi itu tidak akan pernah terjadi, dan seandainya terjadi sia-sia, gak ada artinya. Maka mumpung masih di dunia, kan begitu tadabburnya, maka mumpung masih di dunia kita keluarkan untuk menebus kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, di mana yang kita keluarkan berpahala, pahala itu menutup, sehingga yang dominan pada kita adalah kebaikan, kesalahannya ditutup, syukur-syukur kemudian dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mumpung bermanfaat, yaitu ketika di dunia, karena di akhirat nanti tidak ada artinya sama sekali. Kemudian ayat yang terakhir kita tambah lagi 55. Kenapa seandainya mereka memiliki harta yang sebanyak apapun akan digunakan untuk menebus dan Allah tidak mungkin menerimanya? Bagaimana Allah menerimanya? Langit dan bumi ini kepunyaan Allah, dan harta yang mereka akan keluarkan seandainya terjadi itu juga yang menciptakan Allah. Gak mungkin Allah menerimanya. Maka Allah berfirman ayat yang berikutnya, ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh, ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah, ketahuilah, inna lillahi ma fis samawati wal ardh, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Jadi apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, ya bagaimana tidak Allah yang menciptakannya. Seandainya kalian memiliki segala yang akan kalian tebus, itu ya milik Allah, Allah yang menciptakannya. Kenapa tidak dijadikan untuk sarana keimanan ketika masih di dunia, ketika masih darul bala, saatnya ujian? Sekarang saatnya pembalasan, baru menyesal, sudah gak ada artinya. Maka ini ayat yang menjelaskan gak mungkin Allah terima, karena kepunyaan Allah ada di apa yang ada di langit ada di bumi. Kemudian Allah lagi, jadi Allahnya diulangi. Allah, ketahuilah, sesungguhnya janji Allah itu hak, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi ada pengulangan Allah. Allah disebutkan yang pertama, kemudian Allah disebutkan yang kedua. Ini ada faedah yang bisa kita ambil sebagai tafsir, tapi kita bahas insyaallah yang akan datang insyaallah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.